Salam jumpa, sahabat Warta Kota, sahabat Tribun Bekasi, sahabat Super Bowl, dan sahabat Tribun. Hari ini kita berjumpa dengan Bapak Deddy Supriyadi. Beliau adalah Sekda Kabupaten Bekasi yang memiliki banyak industri di daerah ini. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Sekda seputar kondisi Kabupaten Bekasi yang mulai bergairah menyambut tahun 2022 setelah kita mulai beralih dari masa pandemi ke endemi. Nah, Pak Sekda, selamat siang. Selamat siang. Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Sekda, Kabupaten Bekasi kira-kira sudah 2 minggu punya pimpinan yang baru, Pak Dhani Ramdhani. Lalu beliau memprioritaskan program-program tertentu, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, dan juga dengan slogan yang masih sekitar makin berani begitu. Jadi kita akan bangkit dari masa pandemi ke ekonomi. Mungkin dari kesiapan ASN di Kabupaten Bekasi, bagaimana Pak Sekda sebagai Panglima? Baik, terima kasih. Tentunya kami bersama-sama dengan para ASN, pemerintah daerah Kabupaten Bekasi, adanya pergantian pimpinan, periodisasi dari Bapak Ahmad Marzuki kepada Bapak Dr. Dhani Ramdhani. Tentunya ini kami selaku ASN mendukung dan juga harus juga mensukseskan semua program-program baik yang dicanangkan oleh beliau untuk 1 tahun ke depan, dan juga program 100 hari beliau, dan juga tentunya juga program-program yang sudah ditetapkan baik dari Provinsi Jawa Barat maupun juga pemerintah pusat. Tentunya itu. Jadi kami siap. Beliau punya slogan makin berani, mantapkan kinerja, bekerja dan melayani. Tentunya ini beliau ini kan dalam katakanlah kinerja beliau, kemudian juga beliau ini merupakan kepercayaan amanah yang kedua. Sebelumnya juga pernah beliau menjabat penjabat bupati selama 4 bulan. Sekarang diberikan amanah lagi oleh Pak Mendagri maupun Pak Gubernur guna untuk memimpin Kabupaten Bekasi 1 tahun ke depan. Tentunya kami berharap juga seluruh ASN dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Bekasi guna mendukung program-program yang dicanangkan oleh beliau terkait dengan 100 hari kerjanya maupun 1 tahun ke depan. Kami juga sekarang sedang menyusun rencana strategis, rencana kerja pemerintah daerah, baik itu 2023 maupun juga untuk rencana strategis 2023 sampai dengan 2026. Gitu. Pak Dhani kan ini seakan-akan comeback lagi ya, dulu harus comeback. Jadi waktu 4 bulan itu kesan-kesan dari masyarakat beliau cekatan cepat itu, bagaimana ASN pasukannya Pak Sekda mengimbangin itu? Oh iya Pak, baik. Jadi pada prinsipnya kami selaku sekretaris daerah bertugas di dalam merumuskan kebijakan, membantu bupati dalam hal ini terkait juga dengan berbagai hal, program-program, dan juga beliau juga mencanangkan ada 4 program prioritas utama, yaitu selain infrastruktur, sumber daya manusianya yang unggul dan handal, kemudian juga di dalam hal pengentasan permasalahan baik itu kemiskinan maupun pengangguran yang ada di wilayah, serta pertumbuhan ekonomi. Di masa pasca kita lepas daripada pandemi. Seperti itu. Jadi kami siap seluruh ASN, dan juga kami juga akan mengajak kepada seluruh warga masyarakat guna mensukseskan dan guna mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program-program beliau yang memang saat ini beberapa sudah dilakukan oleh beliau, dan beliau memastikan bahwasanya program-program itu bisa langsung dilakukan percepatan di dalam implementasian yang memang sudah dianggarkan pada tahun ini, dan juga persiapan untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau dari sisi program percepatan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Bekasi ini kira-kira punya keunggulan apa, Pak
dibandingkan misalnya tetangga kota maupun Karawang. Ya. Baik, terima kasih. Tentunya potensi sangat-sangat besar ya, di Kabupaten Bekasi ini. Beliau juga sudah bisa memetakan dan membagi dengan mungkin kelebihan yang dimiliki beliau di periode sebelumnya dan juga sekarang hari ini. Jadi beliau sudah meyakini dan pastikan langsung speed. Mungkin kalau langsung bahasa masyarakat kan, beliau sekarang bahasa Bekasi satset, gercep, gerak cepat dan sebagainya karena beliau sudah pernah tentunya sudah pernah dan juga sudah mempelajari terkait kondisi, kemudian hal-hal yang memang di Bekasi itu apa yang harus dilakukan. Kemudian juga beliau juga sudah bisa memetakan siapa dinas ataupun juga stakeholder ataupun juga di luar, misalnya seperti kawasan atau perusahaan, siapa melakukan dan mengerjakan apa, kemudian mengimplementasikannya di dalam suatu kegiatan atau program. Jadi beliau kalau istilah iklan itu ku tahu yang ku mau, ku tahu yang kau mau dan sebagainya. Jadi menangkap apa yang menjadi keinginan ataupun harapan, impian daripada masyarakat. Kenapa beliau juga hal-hal yang sifatnya menonjol ataupun yang beliau lihat, beliau dengar, beliau rasakan ataupun juga yang terutama di wilayah dan menjadi keluhan masyarakat yang menjadi sampai dengan sempat viral dan sebagainya, beliau langsung gercep untuk dan tentunya kami yang di bawah harus siap. Siap apapun, kondisi terburuk sekalipun, nggak mengenal waktu, beliau memerintahkan harus bisa selesai di kami, khususnya di jajaran-jajaran dinas terkait, sesuai dengan tugas pokok fungsinya masing-masing, tentunya seperti itu. Dan juga kita juga seperti yang dicanangkan oleh Pak Gubernur, ada pentahelik melibatkan seluruh, baik itu akademisi, kemudian media, kemudian perguruan tinggi dan lain sebagainya, termasuk juga di sini ada pengusaha, semua tokoh masyarakat kita libatkan di dalam hal guna percepatan pembangunan. Jadi kita mengupayakan semaksimal mungkin untuk sebesar-besar kemakmuran dan juga percepatan di dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Bekasi. Kalau dari sisi titik-titik barangkali ada itu Pak Sekda, wilayah yang menjadi andalan untuk pertumbuhan, mungkin selatan atau di tengah atau utara? Pada prinsipnya semua pemerintahan termasuk pemerintah daerah Kabupaten Bekasi juga ingin, tadi saya sampaikan, ingin mensejarahkan semua masyarakat dan mengeliminir atau meminimalisir hal-hal yang sifatnya adanya disparitas atau kesenjangan baik kesejahteraan maupun pembangunan. Tentunya seperti di wilayah utara atau mungkin sebagian kecil di wilayah selatan ataupun di wilayah tengah. Kita akan upayakan tentunya pemerataan pembangunan. Jadi kita akan mengembangkan dari potensi-potensi yang ada, kemudian akan menjadi suatu pusat pertumbuhan ekonomi baru, baik itu di wilayah utara dan sebagainya. Tentunya ini juga peran serta tidak hanya dari pemerintah daerah, tentunya juga dari seluruh kawasan ataupun kita. Alhamdulillah kawasan terbesar se-Asia Tenggara, dan juga kita adalah termasuk satu kabupaten yang nilai investasinya terbesar seluruh Indonesia nasional. Jadi kita berkontribusi terhadap khususnya di Provinsi Jawa Barat maupun juga di nasional. Tentunya peluang itu kita harus tangkap dan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak mungkin hanya pemerintah daerah yang melakukan, tentunya juga peran serta semua masuk provinsi pusat dukungan, termasuk juga itu yang kita harus intensif komunikasikan, koordinasi, konsultasi dan juga bantuan juga tidak hanya bersumber dari APBD kabupaten, tapi bisa dari kita optimalkan lah dari provinsi, kemudian dari pusat nasional ataupun bantuan juga luar negeri dan sebagainya. Pak Sekda, terakhir kemarin kita bertemu dengan Pak PJ, Pak Dhani, beliau pesan ada supaya
atlet-atlet di Bekasi ini dijaga. Karena selama ini kemarin kita di PON Papua, sumbangan Kabupaten Bekasi terhadap Provinsi Jawa Barat sampai 25% itu untuk medali. Jadi selama ini bagian pembinaan kegiatan-kegiatan olahraga di Kabupaten Bekasi, Pak Sekda. Baik, tentunya di dalam hal untuk kita di kancah ya, khususnya di olahraga, kebetulan juga tahun ini kita akan berpartisipasi di dalam mensukseskan namanya Pekan Olahraga Provinsi ya. Oh, provinsi ya. Di tingkat provinsi kita juga sudah mulai melatih, kemudian dilakukan pemusatan ataupun juga pelatihan, latihan-latihan dari masing-masing cabang olahraga khususnya. Ya, ini kita tentunya supaya bagaimana atlet-atlet kita baik juga pembibitannya maupun sampai dengan nanti berprestasi kita jaga. Tentunya juga tidak hanya dari pemerintah daerah, kita juga akan menggandeng perusahaan-perusahaan yang ada di sini lah. Seperti dulu mungkin atlet yang berprestasi bisa kita salurkan, kita pekerjakan, mungkin entah itu di BUMD ataupun mungkin perusahaan swasta murni ya. Swasta murni yang mungkin concern ataupun fokus dan juga membantu ya berpartisipasi di dalam memajukan olahraga di Kabupaten Bekasi. Kemudian juga kalau untuk di Peparda juga kita menjadi tuan rumah penuh di sini. Peparda itu? Peparda itu yang untuk atlet disabilitas. Oh, disabilitas ya. Alhamdulillah kita dipercayakan oleh provinsi untuk menjadi tuan rumah penuh di sini. Jadi ini hal-hal apa yang menjadi kepercayaan untuk Kabupaten Bekasi kita jaga, kita tunjukkan bahwasan kita juga bisa selain berprestasi, kita juga pernah di 2014 kita pernah juara umum tingkat provinsi. Tentunya ini semangatnya adalah tradisi juara yang mudah-mudahan di 2022 ini bisa kita rebut kembali sebagai juara umum. Baik yang olahraga prestasi maupun juga di Peparda ini. Harapan semuanya seperti itu. Terima kasih Pak Sekda, penjelasannya sangat lengkap. Sahabat Warta Kota, sahabat Tribun Bekasi, dan sahabat Tribun, sahabat Super Bowl, Bekasi akan menjadi tuan rumah beberapa event terutama olahraga. Dan prestasi Bekasi bertekad merebut kembali status juara Jawa Barat. Selamat, sukses Pak Sekda. Terima kasih. Pak Sigit. Sama-sama, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya.